Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang ajaib dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 yang berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan. Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita juga sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Apa yang Alkitab ajarkan jika kita diserang oleh kekhawatiran? Dalam Injil Matius pasal 6 ini ayat 25-34, Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengenai kekhawatiran. Mengenai kekhawatiran atau ketakutan akan hidup ini membuat seseorang tidak fokus kepada Tuhan dan akhirnya lebih berfokus kepada dunia ini. Dijabarkan ada 3 jenis kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran akan kebutuhan hidup, yaitu makanan, kesehatan, dan pakaian. Yang kedua, kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan, bangsa-bangsa mencari kekayaan dan sebagainya. Yang ketiga, kekhawatiran akan masa yang akan datang, seperti kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kita tidak perlu mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, karena kekhawatiran akan membunuh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kekhawatiran adalah meragukan kedaulatan Tuhan dan merendahkan kemampuannya. Jika kita merenungkan ayat pembacaan kita pada malam hari ini, maka ada 3 alasan kekhawatiran yang sangat berbahaya. Yang pertama, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi. Banyak orang terfokus kepada kebutuhan hidup, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, bukan kepada tujuan atau arti hidup itu sendiri. Kekhawatiran membutakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, oleh karena kita terfokus pada hal-hal lahiriah. Kekhawatiran hanya akan membuat kita terkungkung dan akhirnya tidak membuat hidup kita lebih baik. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan solusi, walau hanya sehasta saja ke depan. Para ahli Alkitab
memaknakan istilah ini dengan umur dan kata satu hasta sebagai ukuran waktu. Maka dengan kekhawatiran dan kegelisahan, kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang. Sebaliknya, menurut ilmu kedokteran modern, kekhawatiran justru memakan kesehatan dan memperpendek kehidupan. Karena itu, lebih baik kita melakukan manajemen stres terhadap diri sendiri jika tidak ingin binasa dan letih karena sakit. Yang kedua, kekhawatiran tidak akan pernah menghadirkan kepuasan hidup. Orang yang percaya sungguh dan tidak khawatir akan melihat pemeliharaan Tuhan jauh melebihi bunga bakung di padang. Kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan hidup, yaitu sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan, serta ucapan syukur. Bangsa Israel bersungut-sungut dan tidak masuk ke tanah Kanaan karena khawatir atau takut. Jangan pernah meragukan kemampuan dari janji-janji Tuhan. Agar tidak khawatir, pemazmur mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hal yang sama juga dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur pasal 55 ayat 23 juga mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 3. Kekhawatiran merusak pertumbuhan iman. Tidak akan terjadi pertumbuhan iman selagi masih khawatir. Ada beberapa hal penting yang Tuhan mau kita lakukan agar kita mengalami pertumbuhan iman, yaitu jangan khawatir akan hidupmu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan jangan khawatir akan hari esok. Kata mencari yang bermakna menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Makna zeteo adalah mencari dengan usaha penuh, secara terus-menerus atau berkelanjutan, tidak henti-hentinya. Di dalamnya ada gairah atau semangat, giat dan penuh ketekunan untuk memuliakan Raja di atas segala raja melalui hidup kita. Selanjutnya, kata kebenarannya, yaitu kita berusaha untuk mentaati perintah Allah, memiliki kebenaran Kristus, tetap terpisah dari dunia, tidak mengikut kebenaran dunia tetapi kebenaran Kristus, dan menunjukkan kasih terhadap semua orang. Orang yang mencari Tuhan atau zeteo, ia akan giat mengiring Tuhan dan tidak khawatir akan hidupnya saat ini, serta hidup berusaha memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nasihat firman Tuhan, janganlah kamu khawatir. Tuhan bukan saja mampu, namun Dia juga mau menolong dan menyertai kita. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Dan juga Nabi Yesaya berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita belajar bahwa kekhawatiran bukan hanya persoalan emosional, tetapi sesungguhnya merupakan persoalan iman. Saat hati kita dikuasai kekhawatiran, sesungguhnya kita sedang mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar memegang kendali penuh atas hidup kita. Kekhawatiran muncul ketika kita lebih mempercayai apa yang kita lihat daripada janji yang telah Tuhan ucapkan. Kita lebih percaya kepada kekuatan manusia, keadaan ekonomi, kemampuan diri,
atau bahkan kepada apa yang kita takutkan, dibanding kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Padahal Tuhan tidak pernah gagal dalam memelihara umat-Nya. Sejak zaman Abraham hingga masa kini, Ia tetap Allah yang sama, setia dan penuh kasih. Tuhan tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Ia melihat air mata yang jatuh dalam kesunyian malam. Ia mendengar keluh kesah hati yang terbebani, dan Ia memahami setiap pergumulan yang tidak terucap. Karena itu, Yesus menegur dengan kasih, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Bukan untuk mengabaikan realitas hidup, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh bekerja, kita boleh berjuang dan berencana, tetapi jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Tuhan tidak menentang usaha kita, tetapi Ia menginginkan supaya dalam segala jerih payah, hati kita tetap bersandar kepadanya. Ketika kita belajar menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, kita akan menemukan bahwa damai sejahtera yang sejati bukan berasal dari keberhasilan, harta, atau jaminan dunia, melainkan dari kehadiran Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak hanya mencuri damai sejahtera, tetapi juga merampas kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang Kristen tidak pernah menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidupnya, bukan karena Tuhan tidak mau bekerja, tetapi karena mereka terlalu sibuk dihantui rasa cemas dan takut. Kekhawatiran menahan langkah iman dan membuat seseorang kehilangan keberanian untuk melangkah di dalam janji Tuhan. Padahal ketika kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, maka kita sedang membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Lihatlah bagaimana Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit dengan burung gagak, memberi makan janda di Sarfat melalui tepung yang tidak habis, dan melindungi Daniel di dalam gua singa. Semua kisah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi bukti bahwa Tuhan yang sama masih sanggup melakukan perkara yang sama hari ini. Kekhawatiran membuat kita lupa bahwa kita memiliki Bapa yang berkuasa atas segala hal, yang menggenggam hidup kita dari awal hingga akhir. Karena itu, marilah kita melatih hati kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Ketika badai datang, jangan fokus pada gelombang, tetapi pandanglah Yesus yang berdiri di atas air. Saat kebutuhan hidup menekan, jangan hanya melihat keterbatasan, tetapi lihatlah tangan Tuhan yang terbuka menyediakan berkat-Nya. Kekhawatiran tidak akan menambah apapun dalam hidup kita, tetapi iman akan membuka pintu bagi pertolongan Tuhan. Maka, biarlah hari ini kita berkata dengan iman, "Tuhan, aku percaya, aku tidak ingin hidup lagi dalam kekhawatiran. Aku memilih untuk mempercayai Engkau yang memegang masa depanku." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami dari masa ke masa,
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak hidup dalam kekhawatiran, sebab Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami seringkali membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran kami, ketika kami lebih mempercayai keadaan daripada mempercayai janji-Mu. Hari ini kami menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran tentang masa depan, tentang keluarga, kekhawatiran tentang pekerjaan, tentang kesehatan, dan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak kami mengerti. Kami percaya Engkau sanggup bekerja di tengah segala hal, bahkan dalam situasi yang kelihatannya tidak mungkin. Ajar kami untuk terus mencari kerajaan-Mu lebih dahulu dan hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Kiranya damai sejahtera-Mu melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan, tetapi kami mau berjalan dalam iman, karena kami tahu Engkau selalu setia. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu yang besar, sehingga orang lain pun melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, dan Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.